لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Yang pertama saya Haikal Saiful Ramadan dengan NIM 11920700026 dan teman saya Yuni Sari Anjani dengan NIM 123207021. Saya Pipa Alipat Nisa dengan NIM 12320700012 akan memaparkan materi tentang haji dan umroh. Selamat menyaksikan. Saya akan memaparkan materi tentang haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Nah, cara bahasa berarti mengunjungi, berziarah, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Macam-macam haji, yaitu yang pertama ada haji ifrad. Haji ifrad ini berarti mengerjakan haji saja dari mikot, dan ketika membaca talbiyah mengucapkan labbaika bihajj, dan orang yang mengerjakannya tetap dalam keadaan ihram hingga selesai. Lalu ada haji qiron. Haji qiron ini adalah haji dengan melaksanakan ihram haji dan umroh secara bersamaan sejak dari mikot atau niat ihram untuk umroh lalu memasuki niat untuk haji. Yang ketiga ada haji tamatu. Nah, haji tamatu ini adalah haji yang apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan umroh di bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umrohnya. Ada syarat haji. Nah, apa saja syarat-syarat haji? Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Ada rukun haji. Nah, rukun haji itu ada ihram. Nah, ihram ini adalah niat haji yang dilakukan di mikot. Yang kedua ada tawaf. Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan arah ke kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Dan tawaf ini juga ada beberapa macam ya. Macam-macam tawaf itu yang pertama fatha, tawaf kudum, tiga ada tawaf ratawu, lalu yang keempat ada tawaf wado, yang kelima ada tawaf sunnah. Lalu ada sya'i. Sya'i ini merupakan kegiatan berlari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, yang pertama dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Lalu ada tahalul. Nah, tahalul ini merupakan kegiatan mencukur. Lalu tertib. Nah, tertib ini itu mengerjakan semua rute sesuai dengan urutannya. Lalu ada wajib haji. Nah, wajib haji ini merupakan suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, maka hukumnya wajib untuk membayar dam. Nah, yang pertama itu ada niat ihram dari mikot makani. Yang kedua ada mabit di Muzdalifah. Yang ketiga ada mabit di Mina. Yang keempat ada melempar jumroh. Yang kelima ada meninggalkan larangan ihram. Lalu ada sunnah haji. Yang pertama mandi untuk ihram. Yang kedua sholat 2 rakaat. Yang ketiga mandi untuk masuk bulan Syaban. Yang keempat doa ketika menyentuh Hajar Aswad. Yang kelima menyentuh rukun Yamani ketika tawaf. Keenam sholat sunnah 2 rakaat sebelum ihram. Yang ketujuh lari 2 mil dan berjalan biasa selebihnya pada saat sya'i. Yang kedelapan ihram bagi yang mengerjakan haji tamatu pada hari tarbiyah. Nah, yang kesembilan ada bermalam di Mina pada malam Arafah. Yang ke-10 yaitu jamaah asar dan zuhur pada hari Arafah. Nah, yang ke-11 mandi untuk wukuf di Arafah. Yang ke-12 bertolak dari Arafah ke Muzdalifah sesudah terbenam matahari. Yang ke-13 menuju ke Mina sesudah dan sebelum terbit matahari. Umroh menurut bahasa itu ziarah atau mengunjungi suatu tempat, dan dalam istilah ini disebutkan bahwa umroh itu melaksanakan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Ibadah umroh itu hukumnya sunnah dan waktu pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja selama 7-14 hari dalam waktu pelaksanaannya. Selanjutnya itu rukun umroh. Yang pertama, niat atau ihram. Sebelum memulai umroh, seharusnya kita berniat secara ikhlas untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua, setelah mencapai Masjidil Haram di Makkah, langkah yaitu melakukan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dan yang ketiga, setelah menyelesaikan tawaf, langkah berikutnya adalah melakukan sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang keempat, tahallul. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan tahallul dengan mencukur atau memotong rambut sebagai tanda berakhirnya ihram. Kelima, melaksanakan rukun umroh secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu tahallul. Rukun umroh tidak bisa ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak dipenuhi, maka umroh seseorang itu tidak sah. Macam-macam umroh itu ada 2. Yang pertama, umroh mufradah. Bentuk umroh dilakukan secara terpisah dari ibadah haji dan tidak memiliki kaitannya langsung dengan ibadah haji. Waktu pelaksanaannya, umroh mufradah itu tidak terikat oleh waktu tertentu dan dapat dilakukan kapan saja. Dan yang kedua ada umroh tamatu.
Umroh tamattu itu bentuk umroh yang terkait dengan ibadah haji tamattu. Umroh tamattu dilakukan saat memasuki bulan-bulan haji dan umroh ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ibadah haji. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat umroh. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu secara fisik dan finansialnya, dan yang kelima merdeka bukan hamba sahaya. Lalu yang terakhir ada wajib dan sunnah umroh. Yang pertama wajib umroh yang harus ditunaikan dalam ibadah umroh adalah ihram dari makat jamani dan makani yang telah ditentukan serta menjauhi segala larangan ihram. Yang kedua, sunnah umroh menyucikan diri dengan cara mandi dan berwudu serta memotong kuku dan sholat sunat 2 rakaat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara haji dan umroh. Pertama, terletak pada rukun pelaksanaan ibadah, lalu rukun yang harus diikuti dan jangka waktu pelaksanaannya. Jika melihat perbedaan haji dan umroh berdasarkan hukumnya, bahwa haji ini ada hukumnya yang wajib. Bahkan kewajiban umat Islam tertuang dalam rukun Islam yang kelima. Namun hal ini harus dipahami dalam rukun Islam dijelaskan bahwa haji menjadi wajib jika menganggap diri mampu. Kemampuan ini tidak hanya datang dari perspektif keuangan. Yang kedua, perbedaan haji dan umroh terletak pada rukunnya. Ada perbedaan antara haji dan umroh berdasarkan rukun yang dilakukan sebagai jemaah saat menunaikan ibadah di tanah suci. Selama menunaikan ibadah haji, Anda harus memenuhi rukun haji yang meliputi niat untuk ihram, tinggal di Arafah, mengucapkan tawaf, dan memotong rambut. Mengenai ibadah umroh adalah tidak adanya tinggal di Arafah. Sebagai jamaah umroh, yang harus dilakukan adalah menyelesaikan ihram, rukun tawaf, dan memotong rambut. Dan yang terakhir, perbedaan antara haji dan umroh dari segi waktu. Perbedaan haji dan umroh yang cukup signifikan adalah waktu pelaksanaannya. Seperti diketahui, ziarah dilakukan dalam waktu terbatas. Ziarah dilakukan hanya dari akhir bulan Syawal hingga awal bulan Zulhijjah. Misalnya, seseorang menunaikan ibadah haji selama kurang lebih 40 hari di tanah suci. Oleh karena itu, sebelum berangkat haji, harus memperhatikan persiapan keuangan, fisik, dan mental agar perjalanan haji lancar dan tentram. Untuk layanan umroh sendiri, sebagai jemaah bisa merencanakan untuk pergi ke layanan tersebut.